Selamat pagi anak-anak, saya Ibu Novi. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita tentang seorang musikus yang sangat terkenal. Kita dengarkan dulu ya lagu yang dikarang oleh musikus ini. Ada yang tahu lagu apakah ini? Betul, ini adalah lagu Haleluya yang diambil dari oratorio Mesias yang dikarang oleh George Frederick Handel. Jadi hari ini Ibu akan membacakan buku cerita ini ya, anak-anak terkenal di dunia Handel yang dikarang oleh Anne Rachlin dan Susan Herald. Seperti apa ya Handel waktu kecil? Oke. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1692. George akan merayakan ulang tahunnya yang ke-7 besok. Ayo George, kata Bibi. Mari kita masuk ke toko mainan itu. Saya ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah ulang tahunmu. Tidak, Bibi Anna, terima kasih. Bibi tahu yang saya inginkan adalah alat musik. Tapi kau tahu bukan, ayahmu tidak mengizinkan satu alat musik pun di dalam rumah. Ayo kita ke sana membeli kue-kue coklat. Tidak, Bibi, terima kasih, jawab George dengan sedih. George pulang ke rumah, berbaring di tempat tidurnya. Betapa mengerikan memulai usia yang ke-7, ia baru saja terlelap ketika ia tiba-tiba terbangun. Seseorang menepuk pundaknya. Ternyata Bibi Anna. Shh, George, jangan berisik. Ikutin saya. Saya punya satu kejutan untukmu. Lalu mereka berdua mengendap-endap naik ke gudang atas. Ketika mereka tiba di depan pintu gudang, Bibi Anna membukanya dan George terbelalak penuh keheranan. Di sana ada sebuah piano yang belum pernah dilihatnya. Oh, Bibi Anna, kata George, terima kasih. Ini hadiah ulang tahun yang paling indah di seluruh dunia. Saya tahu kau pasti menyukainya, kata Bibi Anna. Tetapi ingat, berlatihlah hanya pada saat ayahmu sedang pergi. Kau tahu ia sama sekali tidak menyukai musik. Ayah George, seorang tukang cukur sekaligus juga ahli bedah. Ia bekerja untuk keluarga pangeran di Westenfels. Pangeran ini gemar musik dan memiliki orkestra pribadi. Ayah, kumohon, kata George. Ajaklah saya bertemu dengan pemain-pemain orkestra itu. Saya ingin sekali berbicara dengan pemusik-pemusik sejati. Namun Pak Handel berkata, buku, belajar, itu yang lebih penting, bukan musik, George. Tapi bagaimana saya dapat pergi ke Westenfels menjumpai pemusik-pemusik sejati itu? Tanya George dalam hatinya. Setiap bulan Pak Handel akan pergi ke Westenfels untuk memangkas rambut pangeran dan melakukan operasi. Pada suatu pagi yang cerah, George bangun tidur dan dia siap-siap menanti ayahnya yang akan berangkat ke Westenfels. Ayah, bolehkah saya ikut bersamamu ke Westenfels? Kata ayah. Tidak, buku, bukan musik. Kau harus giat belajar. Lalu ayahnya pergi dengan naik kereta kuda. Tetapi George tidak putus asa. Ia mulai berlari mengejar kereta itu. Sebelum terlampau jauh, kusir kereta mengatakan kepada Pak Handel bahwa ada seorang anak laki-laki yang berlari mengejar mereka. Pak Handel menengok ke belakang
Dan akhirnya ia menyuruh kusir menghentikan kereta. Kali ini, George, kamu tidak patuh. Tetapi sekarang sudah terlalu jauh untuk kembali pulang. Cepat naik. Tapi setibanya di Westerveld, kau harus bersikap lebih baik. Ya, ayah, kata George dengan gembira. Caranya berhasil, ya. Ia akan pergi ke Westerveld untuk bertemu dengan pemusik-pemusik itu. Setiap pagi, sementara pangeran sedang menerima tamu, Pak Handel sedang melakukan operasi bedah. George pergi ke serambi atas kapal istana di mana organ itu diletakkan. Ia duduk dan memainkannya. Suatu hari, seseorang menemukannya dan ia berkata, "Kau bermain bagus sekali. Belajar di mana?" "Oh, saya tidak pernah mendapat pelajaran, Tuan," jawab George. "Tidak pernah belajar? Sungguh, kalau begitu sebaiknya kau ke sini hari Minggu depan waktu pangeran datang beribadah. Dan kamu akan memainkan lagu Mars di akhir ibadah." "Bagaimana bisa? Bagaimana jika pangeran marah?" "Tenang saja, saya akan memberitahu kamu kapan kamu harus memainkannya." Pada hari Minggu itu, George sudah duduk menunggu pangeran yang datang untuk beribadah. Dan dia sangat ketakutan. Bagaimana bila pangeran marah? Seorang anak kecil memainkan mas di akhir ibadah, belum pernah terjadi peristiwa seperti itu. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Dan kemudian pangeran dari Westerveld berdiri. Lalu George mulai memainkan Mars dengan sangat bagus. Sang pangeran sangat heran, terpesona, dan dia melihat ke atas. "Hah? Seorang anak kecil? Siapa anak itu?" Jawab organis yang menyuruh George untuk memainkan Mars. "Dia anak Pak Handel, dokter bedah ahli tukang cukur istana, Tuan Pangeran." "Betulkah? Perintahkan Pak Handel menghadapku bersama anak kecil itu," kata pangeran. Lalu George dan ayahnya pergi menghadap pangeran. Mereka memberi hormat di hadapan pangeran. "Anda mempunyai anak kecil yang pandai bermain musik, Pak Handel." "Oh, benar-benar. Ia tidak terlalu jelek." "Tidak jelek? Ia sangat bagus. Siapa gurunya?" "Oh, ia tidak pernah mendapat pelajaran musik, tuanku yang mulia," jawab Pak Handel. "Apa? Ia harus belajar." "Terimalah, anakku," kata pangeran, sambil disodorkannya sekantung uang emas kepada George. "Kau harus belajar musik," katanya. Semenjak itu, George mendapat kesempatan belajar musik dan dia belajar dengan giat dan menjadi seorang penggubah musik yang sangat terkenal. Lagu-lagu yang dikarangnya ada seperti yang tadi kita dengarkan, yang paling terkenal, salah satu yang paling terkenal lagu Mesias yang sering ditampilkan di gereja. Anak-anak, George diberi bakat oleh Tuhan mempunyai talenta musik, tetapi ia tidak malas karena dia bertalenta. Dia terus belajar dengan giat sehingga suatu hari dia menjadi seorang musikus yang sangat terkenal. Ibu berharap kalian juga bisa menggali, menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada anak-anak untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih.